Jika keringatnya bermasalah, maka penggunaan parfum itu yang berupa minyak. Kalau yang semprot itu bukan parfum, paling eau de parfum atau eau de toilette atau yang lain lagi, eau de cologne yang sudah kita bahas. Penggunaan, apalagi kalau yang semprot ya, yang UU tadi itu, penggunaan parfum lebih-lebih lagi yang enggak tip. Dan sekarang ini yang banyak beredar kan bukan yang tabii, bukan yang alami, bukan yang thayyib, bukan yang asli. Kalau orang itu pakai minyak wangi, berinteraksi dengan keringatnya, walaupun tipis-tipis, awalnya menutupi bukan menghilangkan, tetapi sudah itu bisa terjadi reaksi yang bahkan menghasilkan bau yang semakin menusuk, semerbak, tapi bukan wangi. Na'udzubillah. Semerbak yang menusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi yang benar, yang tepat, yang membawa maslahat insya Allah bagi dunia dan akhirat kita. Nah, Ustaz Fadil Azim, ini ada pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan yang berulang ya, tentang tibun nisa. Oh iya, Masya Allah. Wanita ini kan memiliki ketentuan khusus ya dalam berwewangi. Betul. Ya, tidak menguar baunya, tidak semerbak kemana-mana. Khafiyah rihuhu. Dan memang cenderung dhahara launuhu mungkin. Tapi yang paling utama adalah khafiyah. Karena pembahasan kita mengenai minyak wangi, sehingga ketika tidak didapati dua kualifikasi itu, maka kualifikasi pokoknya pada bau. Pada baunya. Nah, tapi kan ada ini beberapa ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak itu yang mohon maaf punya bau badan nggak sedap. Nah, kalau parfum wewangi, tip untuk para wanita ini susah, padahal di saat yang sama bau badannya ini mohon maaf kurang sedap. Nah, itu tuh solusinya bagaimana? Masya Allah, kita merasa takjub dengan tuntunan agama ini. Walaupun yang saya bahas ini di awal bukan berkenaan dengan penghilang bau badannya ya. Tetapi ketika saya mempelajari mengenai bau badan perempuan, bau badan wanita, Masya Allah, di antara sumber bau itu tampaknya tidak langsung berhubungan dengan keringat. Misalnya berkenaan dengan kebersihan organ intim. Yang Rasulullah Muhammad SAW memberikan tuntunan secara khusus bagi perempuan ba'da haid untuk bersuci menggunakan dua bahan yang sama-sama Masya Allah sangat bagus. Yakni yang pertama adalah sidr, kemudian dibilas, dan penutupnya ialah dengan mengusapkan misik. Misik ini tentu saja yang asli, tabii, asli, dan thayyib. Karena misik ini nama sejuta umat. Nah, yang penirunya banyak gitu maksudnya ya? Kalau meniru kualitasnya mending, cuma namanya saja. Sifatnya, kemudian faedahnya, bahkan sangat jauh berbeda atau bahkan bertentangan. Tapi poinnya adalah, andaikan setiap muslimah itu mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah bau badan itu banyak berkurang. Sekali lagi, tentu saja menggunakan misik yang thayyib, asli, tabii. Ini penting untuk diperhatikan. Sekali lagi, misik itu sangat banyak palsunya. Karena itu penting untuk diperhatikan bahwa ini betul-betul asli, tabii, thayyib. Yang kedua, ini pertanyaan memang banyak yang bermunculan. Ustaz, gimana? Saya ini mau ikut pengajian. Kalau badan saya bau kan yang lainnya terganggu. Sehingga muncullah dua sikap. Yang pertama, ya gimana lagi? Kalau pakai minyak wangi kan nggak boleh.
Meskipun sebenarnya dibolehkan jika minyak wanginya, poin pentingnya, jika minyak wanginya sesuai dengan tuntunan syariat. Yakni yang pertama ialah memenuhi syarat tafilat, tidak tercium baunya. Tidak tercium baunya. Nah, apakah nggak ada baunya? Ada. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan tibun nisa dan perbedaannya dengan tibul mar'ah. Ini sebenarnya mengulang juga karena sebenarnya sudah pernah kita bahas kan itu ya, mengenai tibun nisa dan tibul mar'ah. Jadi ini baunya itu ada, bisa lembut, bisa tajam, tetapi persamaannya ialah sama-sama tidak tercium dari jarak yang jauh. Nah, kita sudah sering nyoba kan? Iya. Hanya saya hari ini kita nggak hadirkan. Hanya dapat dicium dari jarak sangat dekat 1, 2, atau 3 cm saja. Sehingga meskipun baunya itu tajam itu kaitannya dengan fauhanul itr. Ingat pembicaraan kita kemarin, ada raihatul itr, tersebar tidaknya bau wanginya, kemudian fauhanul itr berkenaan dengan ali dan dhaifnya, tajam dan lembutnya bau. Artinya ada yang tajam baunya tapi dia tersembunyi, maka dia boleh dipakai. Nah, dan lain-lain. Ini insya Allah kita bicarakan sendiri. Iya. Nah, kalau seorang perempuan itu mengalami problem bau badan, kemudian dipakai minyak wangi, apa yang terjadi? Pertanyaannya, di mana pakainya? Di pakaian atau di badan? Kalau tip kan sebaiknya di badan. Iya, iya. Begitu pula bahkan ketika pakaiannya di pakaian, dia bisa menstimulasi keringat. Artinya ini perlu diperhatikan juga, tidak semuanya otomatis akan aman. Nah, kalau dia punya problem bau badan, keringatnya itu terutama di beberapa area di ketiak muncul keringat, itu baunya tidak sedap. Sebenarnya nggak sedap itu bukan keringatnya, tapi ada bakteri-bakteri dan macam-macam dia. Iya. Walaupun memang bisa dilakukan upaya-upaya intervensi melalui makanan atau minuman. Misalnya mawar, air mawarnya atau kuntum mawarnya diminum sebagai teh, itu di antara faedahnya ialah membaguskan bau keringat. Cuma kan fokus kita bukan itu. Tiap hari kita sempat bincang mengenai minum teh mawar ya. Kita sudah coba ya. Fokus kita kepada deodoran. Pada bagaimana bisa nggak pakai minyak wangi itu? Kan tadi saya sampaikan ya, ada secara sederhana ada 2 pandangan di kalangan para ummahat itu. Ya, pandangan itu dipengaruhi juga oleh apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dengarkan. Ya nggak apa-apa pakai tipis-tipis, sekedar untuk menutupi bau. Tapi menutupi itu tidak sama dengan menghilangkan, tidak sama dengan mengurangi. Selain itu, jika keringatnya bermasalah, maka penggunaan parfum itu yang berupa minyak. Kalau yang semprot itu bukan parfum, paling eau de parfum atau eau de toilette atau yang lain lagi, eau de cologne yang sudah kita bahas. Penggunaan, apalagi kalau yang semprot ya, yang UU tadi itu, penggunaan parfum lebih-lebih lagi yang nggak tip. Dan sekarang ini yang banyak beredar kan bukan yang tabii, bukan yang alami, bukan yang thayyib, bukan yang asli. Kalau orang itu pakai minyak wangi, berinteraksi dengan keringatnya, walaupun tipis-tipis awalnya menutupi bukan menghilangkan, tetapi sudah itu bisa terjadi reaksi yang bahkan menghasilkan bau yang semakin menusuk, semerbak, tapi bukan wangi. Na'udzubillah. Semerbak yang menusuk. Dan ini ada beberapa ummahat yang tanya, Ustaz, apa nggak boleh perempuan pakai minyak wangi? Ya sekedar biar nggak bikin pusing. Nah kenapa? Karena di majelis-majelis yang saya hadiri itu ada perempuan itu, ada ummahat itu yang kalau hadir pengajian, waduh nggak betah Ustaz kita sampingnya itu. Di belakang juga nggak betah karena baunya itu luar biasa itu. Sudah tajam, nggak enak gitu. Nah, umumnya yang tajamnya begitu menusuk,
itu justru bukan dari keringat asli. Keringat, Artinya kayak tadi ya kecampur dengan iya, awalnya untuk menutupi. Keringatnya sendiri memang berpotensi untuk baunya nggak enak, tapi nggak sedahsyat itu. Justru, iya, menjadi, kalimatnya dahsyat. iya, jadi seolah-olah intisarnya itu menyebar kemana-mana bau keringatnya dan menusuk sekali, bikin pusing. Ada orang ngasih pengajian, ini saya nggak perlu sebutkan ustadznya ya. Beliau senang sekali ketika tempo hari diskusi soal Tibu Nisa ini. Ini memang perempuan itu tidak boleh keluar rumah dalam keadaan semerbak harum. Tapi juga bukan berarti menganjurkan perempuan keluar dalam keadaan baunya bikin ustadznya mengajar tuh nguat-nguatkan diri, sabar itu. Nah, sekali lagi, bau yang menusuk tajam dari perempuan, menusuk tajam tidak enak, bikin pusing, bikin sesak itu, ini biasanya terjadi justru karena menggunakan parfum tipis-tipis untuk menutupi bau badan, tapi kemudian berinteraksi. Ada pertanyaan, loh, memangnya pengaruhnya apa? Kan kita pakai minyak wangi, kan dengan sendiri tertutupi. Andaikan keringat itu tidak memberikan pengaruh, tentulah Ummu Sulaim tidak perlu menadai keringatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ingat bahwa Ummu Sulaim menadai keringatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai campuran minyak wangi. Bukan untuk dipakaikan. Artinya kalau keringat kita itu sebaik itu, Masya Allah. Ya, sebaik itu jelas nggak mungkin kan kekhususan. Andaikan keringat kita itu masih sedap, ditambahkan minyak wangi, tambah semerbak. Ya, tambah semerbak. Nah, kemudian yang dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada kimiawi tubuh yang secara alami menjadikan parfum ketika kita pakai bisa melahirkan bau yang bikin pusing, bisa juga wanginya semakin menguat. Sementara kita dapati bahwa minyak wanginya perempuan itu adalah khafiyya rihuhu, baunya tersembunyi. Artinya ini kok ide ini harus tetap dijaga. Iya. Artinya ketika saya menyampaikan berkali-kali kita tekankan minyak wanginya perempuan itu tafilat. Yakni la yujad minkunna rihut tib. Orang lewat tuh nggak mencium baunya. Perempuan yang lewat nggak mencium baunya. Tapi kok deket gini, Masya Allah, harumnya bukan main. Ini yang betul-betul memenuhi standar. Kalau memenuhi standar itu akan membawa kebaikan. Nah, jadi kalau begitu apa yang dapat dilakukan setelah bebersih, habis mandi? Ya kalau problemnya bau badan, kurangi atau hilangkan bau badannya. Dengan apa? Dengan deodoran. Loh, tapi gimana Ustaz? Saya pakai, ada yang menyampaikan begitu ya, pakai awalnya saja hilang, tapi kemudian baunya nggak karu-karuan, bahkan akhirnya perih. Hati-hati, kalau perih pasti itu bukan yang alami. Artinya bukan hanya minyak wangi itu ada palsunya, ini tidak alaminya ini juga ada ya. Iya. Dan berbahaya. Dan pakai deodoran yang ada baunya itu bukan berarti nggak pakai minyak wangi. Karena deodoran sendiri ada 3 macam. Pertama, ini mengulang ya, tapi ini saya jelaskan lebih jauh. Pertama adalah odorless. Odor itu bau. Odorless deodoran. Jadi deodoran itu menghilangkan bau dan dia sendiri nggak berbau. Dan yang paling banyak bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami. Lain waktu bisa kita bahas lebih khusus. Tapi poin pentingnya ialah pakailah yang odorless deodoran. Odorless deodoran. Apakah dari minyak kelapa, apakah dari tawas dan yang lain-lain. Tapi kita nggak bahas rinci. Odorless, nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Tidak ada baunya dan menghilangkan bau ya. Menghilangkan bau, tidak berbau dan menghilangkan bau, sehingga kita pakai ya kita nggak berbau gitu. Yang kedua adalah scentless. Apa bedanya odorless? Scent kan bau juga. Scent itu biasanya dipakai untuk menunjuk kepada wewangian.
Contohnya cendana. Cendana yang asli itu Masya Allah. Cendana itu termasuk deodoran yang sangat bagus. Selain dia sendiri bisa menjadi minyak wangi. Cendana pada level tertentu bisa dipakai perempuan. Saya perlu sebutkan pada level tertentu. Karena ini kan komposisinya bisa berbeda-beda. Ada yang alfa santalolnya tinggi, ada yang beta santalolnya tinggi, ada yang pi beta santalolnya itu yang tinggi. Konfigurasi yang berbeda melahirkan karakteristik cendana yang berbeda. Nah, cendana sendiri apapun itu komposisinya itu merupakan penghilang bau badan yang baik. Tetapi pada cendana dengan komposisi tertentu, baunya dapat diinderai oleh orang-orang di sekelilingnya. Artinya nggak memenuhi syarat tadi ya sebagai apa Tibu nisa. Untuk yang seperti itu. Cuma poinnya adalah cendana ini bisa menjadi deodoran. Nah, poinnya lagi adalah tadi kita bahas mengenai scentless. Scentless itu artinya deodoran. D itu menghilangkan atau mengurangi, odor itu bau. Nah, deodoran berarti zat yang menghilangkan bau badan. Nah, scentless deodoran itu artinya zat penghilang bau badan yang tidak ditambahkan minyak wangi. Tidak ditambahkan wewangian, tidak ditambahkan fragrance. Ini kalau yang sintetik. Atau tidak ditambahkan dengan minyak wangi tip, essential oil tertentu untuk yang alami. Nah, scentless itu ada dua, yakni yang baunya harum secara alami harum, atau yang ketika dipakai memang nggak berbau. Jadi karena itu kalau misalnya nyari, ini kan bukan parfum, ini kan deodoran, iya, tapi itu memang bahan parfum misalnya. Sehingga paling aman carilah carilah yang odorless deodoran. Kalau di rumah bisa pakai yang scentless atau pakai yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Scented atau perfumed deodoran. Yakni deodoran, dan ini yang banyak dipakai, yang ditambahkan ke dalamnya fragrance. Fragrance ini artinya memang wewangian, tapi penyebutan fragrance itu hampir pasti menyebut penambahan atau hampir pasti menyebut wewangian yang sifatnya sintetis artifisial, tidak alami, sehingga alih-alih menghilangkan bau badan justru bisa menjadi masalah kesehatan, memicu kanker kulit, kanker darah, disebabkan penggunaan deodoran yang tidak tepat. Tapi kaitannya dengan bincang tadi adalah perfumed atau scented deodoran ialah deodoran yang sudah ditambahkan wewangian. Dengan demikian, ketika orang pakai deodoran, kan saya nggak pakai minyak wangi, ya itu ada minyak wanginya, ya itu ada parfumnya. Namanya juga adalah perfumed deodoran. Nah, ini penting untuk saya sampaikan, karena sebagian bisa mengatakan, ya kalau pakai parfum nggak boleh, tapi pakai deodoran saja. Padahal deodorannya semerbak. Beberapa merek yang terkenal, yang kita mungkin sudah kenal dari kecil sampai sekarang, yang awalnya menghilangkan dan kemudian baunya kotak-kotak itu, karena interaksi dengan keringat sehingga baunya nggak enak itu, ini termasuk perfumed atau scented deodoran. Artinya ini tidak memenuhi syarat untuk wanita ya, untuk dipakai ya, karena melanggar kaidah dari Rasul. Iya, jadi ini walaupun nggak disebut parfum, tapi di dalamnya pakai parfum. Iya. Karena kan ada yang mengatakan, kan kita nggak pakai parfum, Ustaz. Iya, itu pakai perfumed deodoran. Masalah lebih seriusnya adalah perfumed deodoran nggak pas, justru bisa karena ada yang hanya sesaat saja. Jadi deodoran yang dikemas itu belum tentu baik. Awalnya menutupi, tapi kemudian justru menjadikan baunya agak karu-karuan, sehingga mendorong orang untuk pakai lagi. Pakai lagi. Sekian waktu tertentu, setiap sekian jam, pakai lagi. Jadi kalau solusinya tadi ya memakai yang pertama atau kedua, terutama yang pertama Ustaz, yang pertama, kalau ya lebih aman ya. Dan poin pentingnya juga usahakan sedapat mungkin yang alami. Insya Allah
pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan contohkan bahan-bahan alami. Kita akan contohkan. Walaupun yang alami pun perlu dicek. Misalnya lemon. Lemon itu penghilang bau badan yang bagus. Tapi saya tempo hari coba beli lemon. Dan saya biarkan 2 butir, saya biarkan. Sudah 2 bulan. Gak berubah bentuk. Artinya lemonnya walaupun awalnya alami mungkin disuntik atau diberi perlakuan lain ya. Yang kita tidak tahu apa itu. Baik nggak buat kulit kita. Iya. Masya Allah. Demikian. Semoga bermanfaat. Semoga yang mengalami permasalahan bau badan. Bukan hanya wanita ya. Sangat mungkin juga ada bapak-bapak, ada mas-mas, para lelaki, ikhwan yang juga mengalami bau badan. Perlu mempertimbangkan ini. Kalau menggunakan deodoran yang alami, khusus untuk para wanita tadi, anjurannya adalah yang odorless deodoran dari bahan alami. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.